bahwasanya hukum melakukan sholat id ada di rumah bersama keluarga itu hukumnya boleh dan sah dilakukan bahkan walaupun tidak ada COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri YouTube kalangan milenial pecinta ilmu yang berbahagia, pada kesempatan kali ini Pesantren Indonesia akan menyikapi fatwa yang berhubungan dengan anjuran melakukan sholat id ada di rumah tanpa harus berangkat ke masjid atau ke lapangan atau ke tempat lapang demi atau untuk tujuan memutus mata rantai penularan COVID-19 atau COVID-19. Para santri pecinta ilmu yang dimuliakan Allah, hal ini menjadi sesuatu yang janggal, atau fatwa ini untuk kalangan masyarakat umum menjadi tanda tanya. Kenapa? Karena selama ini kita melakukan sholat id ada di lapangan, ada di masjid dan lain sebagainya, atau bahkan di masa Rasulullah demikian, dilakukan di lapangan tempat terbuka dan dilakukan di masjid karena ada kondisi hujan. Namun saat ini kita akan melakukan sholat id ada di rumah bersama keluarga, mungkin 2 orang, 3 orang, atau bahkan hanya 1 orang sholat id sendirian karena yang bersangkutan masih jomblo, belum punya keluarga. Nah, bagaimana sebenarnya hukumnya para santri YouTube? Maka ayo kita ikuti ngaji ini sampai selesai. Biasakan ngaji sampai selesai biar tidak salah paham atau menimbulkan pemahaman yang salah yang pada akhirnya muncul gagal paham. Nah, para santri, Pesantren Indonesia menjawab dan menyikapi fatwa ini bahwasanya hukum melakukan sholat id ada di rumah bersama keluarga itu hukumnya boleh dan sah dilakukan bahkan walaupun tidak ada COVID-19. Baik dilakukan pakai takbir zawaid, yaitu setelah takbir Allahu Akbar takbir lagi 7 kali, lalu rakaat yang kedua 5 kali, atau bahkan tidak pakai. Baik pakai khutbah atau tidak pakai khutbah itu sah dilakukan walaupun tidak karena kondisi COVID-19. Nah, perinciannya bagaimana para santri YouTube? Mari kita ikuti. Pesantren Indonesia sudah menyediakan beberapa referensi, di antaranya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, Al-Mawsu'at Al-Fiqhiyah, Sahih Bukhari dan syarahnya Fathul Bari Ibnu Rajab Al-Hambali, dan Al-Mughni Ibni Qudamah, Nihayatul Muhtaj, Mudil Muhtaj, dan lain-lain. Para santri yang berbahagia, pertama, sholat hari raya Idul Fitri itu disyariatkan pada tahun pertama Fisana al-ula minal hijrah an-nabawiyah. Jadi tahun pertama hijrahnya Nabi ke Madinah itu disyariatkan sholat id. Dan wa awwalu idin sallaha wa awwalu sholati idin sallaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholat id yang pertama kali dilakukan oleh Nabi menurut riwayat Ibnu Abbas bahwasanya itu dilakukan fisana as-saniyah lil hijrah atau minal hijrah. Jadi Nabi melakukan sholatnya itu pertama kali di tahun kedua dari hijrahnya. Sahabat santri YouTube yang berbahagia, pecinta ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sejarah yang masyhur bahwa memang sholat id dilakukan pada tahun kedua dari hijrahnya Nabi. Para santri, lalu bagaimana hukumnya? Nah, terkait dengan hukumnya ini para ulama berbeda pendapat. Hadisnya, karena banyak hadis yang berhubungan dengan ini, maka muncul perbedaan sikap hukum. Yang pertama adalah menurut ulama Hanafiyah. Ulama Hanafiyah berpendapat mencetuskan hukum bahwasanya sholat id itu hukumnya wajib. Tapi para santri jangan terjebak dengan kata wajib. Wajib dalam mazhab Abi Hanifah dan wajib dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal itu berbeda. Jadi wajib yang ada di dalam terminologi ulama Hanafiyah
itu adalah manzilatun bainas sunnah wal fardhi. Karena dalam mazhab Abi Hanifah tingkatan tertinggi itu adalah fardu, dalilnya qat'i, sementara di bawahnya lagi itu adalah wajib, di bawahnya lagi itu sunnah. Itu dalam mazhab Abi Hanifah. Nah, sementara di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal antara wajib dan fardu itu sama, yang berbeda adalah sunnah. Nah, maka dari itu di sini bukan tempatnya untuk mempertajam dan memperdalam kajian usul fikih. Kami langsungkan kepada yang kedua, yaitu menurut Malikiyah. Nah, sebelum kita ke Malikiyah dan Syafi'iyah yang dijadikan dalil oleh ulama Hanafiyah kok ini dikatakan wajib, karena Rasulullah SAW dan para sahabat muwadzabah, yaitu melakukan secara kontinu. Muwadzabatun Nabi SAW min duni tarkiha walau marrotan. Dan katanya ulama Hanafiyah, Nabi itu selalu melakukan sholat id. Bahkan beliau tidak pernah meninggalkan walaupun hanya satu kali. Tiap tahun itu melakukan. Sehingga menurut ulama Hanafiyah wajib hukumnya. Kenapa? Rasulullah melakukannya secara muwadzabah dan kontinu tiap tahun. Para jamaah santri YouTube yang berbahagia. Nah, namun menurut ulama Syafi'iyah dan Malikiyah, hukumnya itu adalah sunnah muakkadah, yaitu amalan yang sangat dianjurkan. Kenapa kok begitu? Ya, yang dijadikan dalil oleh ulama Syafi'iyah dan Malikiyah itu adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam fil hadis as-sahih lil a'rabi, bahwasanya Rasulullah mengatakan di dalam hadis al-a'rabi, Nabi itu ketika menyebutkan tentang sholat 5 waktu, wa kana qad dzakara lahu Rasul sallallahu alaihi wasallam as-salawat al-khamsi faqala lahu hal alayya ghairuhunna. Jadi katanya Al-A'rabi ini mengatakan bahwasanya apakah di dalam hadis Al-A'rabi ini, apakah selainnya 5 waktu itu ada yang wajib buat saya? Nah, jawabannya faqala lahu la illa an tatawwa. Enggak ada yang wajib. Yang wajib hanya 5 waktu. Selainnya itu adalah an tatawwa, yaitu kalau kamu menjadikan ketaatan atau kesunahan. Jadi menurut Syafi'iyah dan Malikiyah itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Kemudian yang berikutnya yaitu dari mazhab yang keempat, mazhab fikih yang keempat yaitu mazhab Hanabilah, menghukumi fardu kifayah. Jadi kalau sudah ada yang melakukan sebagian di suatu daerah, sudah ada yang melakukan sholat id, maka yang lain sudah gugur, tidak ada tuntutan. Kenapa? Yang dijadikan dalil oleh ulama Hanabilah adalah surah Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Nah, di situ perintahnya adalah fasholli, maka sholatlah kamu, wanhar, dan nyembelihlah kamu Muhammad. Nah, ini menunjukkan mutlaqul amri yadullu 'alal wajib atau 'alal wujub. Perintah di sini mutlaqul amrinya itu menunjukkan wajib, sehingga menurut ulama Hanabilah itu hukumnya adalah fardhu kifayah. Demikian. Dan didasarkan pada hadis Rasulullah dan fakta sejarah mudawamati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala fi'liha, dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mudawama sama dengan Hanafiyah, karena mudawama itu akhirnya ini menjadi fardu kifayah dalam istilahnya mazhab Imam Ahmad bin Hanbal atau ulama Hanabilah. Nah, bahkan menurut Profesor Wahbah Az-Zuhaili, kalau kita melakukan jumlahnya masyarakat kita sudah mencapai 40 lalu meninggalkan salat id, ini bagian daripada tahawunun 'alad din atau tahawunuddin, yaitu bagian daripada meremehkan agama. Bahkan pemerintah setempat boleh diperkenankan mentakzir atau memberi sanksi kepada masyarakat muslim yang jumlahnya sudah lebih 40 tidak melakukan sholat id. Karena sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu adalah hari raya umat Islam, syiar Islam yang sangat nyata untuk kita syiarkan dan kita syiarkan ke seluruh dunia. Para santri YouTube yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pada inti hukum, bagaimana hukumnya? Kenapa muncul hukum seperti itu? Muncul hukum boleh sholat id ada di rumah. Yang pertama adalah karena
kondisi al-khauf, yaitu situasi kekhawatiran dan takut terjadinya penyebaran COVID-19 atau COVID-19 karena ada perkumpulan orang banyak. Nah, dalam terminologi dan dalam teori kaidah fikih dan usul fikih itu al-khauf itu bisa menggugurkan kewajiban. Jadi ada dua udzur di dalam agama, ada udzur ammah, ada udzur khassah. Di antaranya di sini sudah masuk ke semuanya, yaitu udzur ammah sudah masuk, udzur karena penyakitnya sudah, virus ini sudah menyebar kemana-mana, dan khassah yaitu khauf, yaitu adanya kekhawatiran, al-khaufu alal mal, al-khaufu alal nafas, al-khaufu alal ahli, itu bisa menggugurkan jamaah, gitu ya, bisa menggugurkan kewajiban jamaah. Kenapa? Karena li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam lamma marida anil masjid takhallafa anil masjid wa qala muru Abu Bakar falyusalli bin nas. Nah, ini sakit bisa menggugurkan jamaah. Kenapa? Dalilnya adalah Nabi ketika sakit memerintah Abu Bakar agar menjadi imam sholat berjamaah. Beliau takhallafa, beliau sholat di rumah, tidak berjamaah di masjid. Kemudian adanya khauf. Kenapa kok demikian? Ya, khauf itu bisa menggugurkan, khawatir nanti terjadi penularan kepada keluarga kita, bahkan kita yang menularkan kepada orang lain, naudzubillah, maka ini bisa menggugurkan jamaah. Nah, dengan dasar inilah para ulama memfatwakan sholat id untuk tahun ini dilakukan di rumah itu boleh. Bahkan karena bukan adanya COVID pun, karena kondisi normal pun boleh. Kondisi normal pun itu boleh terjadi. Nah, para santri yang berbahagia dan yang dimuliakan oleh Allah SWT, para santri YouTube. Nah, lalu apa yang dijadikan dalil oleh para ulama? Nah, para ulama yang mengambil fatwa anjuran untuk sholat di rumah itu semuanya bermuara kepada hadis Sahih Bukhari dan hadis Sunan Al-Baihaqi, ada Sunan Al-Kubra lil Baihaqi, yaitu diriwayatkan bahwasanya sahabat Anas bin Malik ketika ketinggalan sholat id berjamaah di Basrah, itu beliau sholat id ada di rumahnya bersama keluarganya, bersama budaknya yang disuruh imami. Nah, saya sebutkan hadisnya secara lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yudhkaru an Anas bin Malik, kana Anas bin Malik idza fatathu sholatul id ma'al imam jama'a ahlahu fa shalla bihim misla sholatil imam fil id. Nah, di sini di dalam Sunan Al-Baihaqi dan juga Sahih Al-Bukhari bahwa ketika Anas bin Malik ini ketinggalan sholat berjamaah bersama imam, sholat id berjamaah bersama imam, beliau mengumpulkan keluarganya sholat id di rumahnya. Dan disebutkan di sini bahwasanya sahabat Anas bin Malik ini rumahnya itu jauh di Zawiyah. Nah, Zawiyah itu diperkirakan itu adalah 2 farsah. 1 farsah itu sama dengan 5.544 meter. Itu bisa dicek di kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu karyanya Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Kalau 2 farsah berarti adalah 11.088 meter alias 11 km. Nah, akhirnya sahabat itu Anas bin Malik ini ketinggalan untuk sholat di Masjid Jami' Basrah. Nah, ketika ketinggalan beliau itu sholat di rumahnya bersama keluarganya. Nah, para santri yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah, keterangan ini juga bisa dicek di kitab Fathul Bari. Fathul Bari syarah Sahih Bukhari namun karyanya Ibnu Rajab Al-Hambali dan juga kitab Al-Mughni Ibnu Qudamah. Nah, para santri, bagaimana tata caranya? Tentang tata caranya ini begini, yaitu seperti biasanya sholat id. Kalau memang sholat di rumah, yaitu takbir 7 kali atau tidak pakai takbir zawaid, boleh pakai khutbah, boleh tidak pakai khutbah. Kenapa? Berdasarkan tekstualitas hadis tadi itu, bahwasanya sholat id di rumah sama persis dilakukan Anas bin Malik yang menyuruh Abdullah bin Abi Utsbah untuk mengimami sholat bersama keluarganya Anas bin Malik, seperti itu. Dan ini satu pendapat dari Al-Hasan, An-Nakhai, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad. Dan itu riwayat pertama. Sedangkan riwayat kedua itu adalah Imam Atha, Al-Auza'i dan Imam Ahmad berkata, jika ada orang ketinggalan sholat id, cukup sholat 2 rakaat, tidak usah takbir zawaid 7 dan 5.
Dan Imam Hambal dari Ahmad, Imam Hanbal, yaitu dari Imam Ahmad, bahwasanya jika ketinggalan sholat id boleh pakai takbir zawaid dan boleh tidak pakai takbir zawaid. Mukhayyar bainahuma, boleh memilih seperti itu. Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah berpendapat takbir sebagaimana imam sholat dengan zawaid, dengan takbir zawaid itu boleh. Itu menurut Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah. Nah, ini keterangannya di kitab Fathul Bari Syarah Bukhari yang menjadi karyanya Ibnu Rajab Al-Hambali. Kemudian yang berikutnya, dengan dasar bahwa sholat id itu tidak disyaratkan mukim dan tidak diharuskan hitungan sebanyak 40 seperti sholat Jumat, maka itu hukumnya sunnah. Nah, kaum perempuan dan orang sakit boleh sholat id di rumah tanpa harus ada takut dan tanpa harus ada kekhawatiran lantaran COVID-19 ini. Nah, jika sholatnya id dilakukan di rumah tanpa jamaah, maka ada dua riwayat tentang rokaatnya itu. Menurut riwayat Anas itu tetap 2, tapi menurut Abdullah bin Mas'ud itu 4 sholatnya di rumah. Seperti sholat duhur begitu. Kenapa? Karena sholat id itu disamakan dengan sholat Jumat oleh Ibnu Mas'ud. Dan ini difatwakan oleh Imam Ishaq. Jadi kalau sudah ketinggalan sholat Jumat, maka sholatnya itu kan 4 kali, 4 rakaat maksudnya, 4 rakaat. Maka ini juga sedemikian. Nah, khutbah boleh dilakukan dan boleh tidak. Nah, ini tambahan. Cuma menurut Abu Hanifah sebaiknya tidak usah khutbah. Kenapa kok tidak usah khutbah? Karena nanti itu akan menyebabkan iftiatan alaihi wa tafriqan lil kalimah. Karena akan menyebabkan celah, menjadi pandangan gak nyaman, bisa saja menimbulkan kegaduhan dan menimbulkan perpecahan kalimat atau perpecahan suara kesatuan kita sebagai umat Islam. Karena masing-masing keluarga itu ada khutbahnya. Bayangkan kalau satu RW itu ada 1000 kakak, semuanya melakukan khutbah sendiri-sendiri di rumahnya. Wah, ini bisa ramai, apalagi pakai sound system yang besar-besar setiap rumah itu. Nah, kan lucu juga pada akhirnya seperti itu. Nah, para santri yang berbahagia, kesimpulannya adalah sholat id di rumah saat kondisi menurut fatwa ulama yang difatwakan karena kondisi mencegah dan memutus rantai penyebaran COVID-19 ini, hukumnya boleh, baik pakai takbir zawaid atau tidak pakai takbir zawaid, baik itu dilakukan berjamaah atau sendiri, tidak masalah. Nah, ini juga karena didasarkan pada landasan-landasan. Yang pertama, kondisi COVID-19, yaitu kondisi ketakutan atau kekhawatiran. 2, kaidah sholat sunnah, bahwa sholat sunnah itu boleh boleh dilakukan berjamaah atau tidak berjamaah, sendiri atau dilakukan berjamaah. Yang ketiga yaitu landasan sholat id tidak disepakati kewajibannya harus berjamaah. Jadi itu didasarkan di dalam kitab Nihayatul Muhtaj. Di dalam kitab Nihayatul Muhtaj Madzhab Asy-Syafi'i diterangkan bahwasanya wal muradu annahu yustahabbu al jama'a fiha wa annaha la tajibu ittifaqan. Bahwasanya sholat id itu hukumnya sunnah berjamaah dan tidak diwajibkan. Ittifaq ulama tidak mewajibkan sholat id berjamaah. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa pada kajian yang lain di channel yang sama, yaitu Pesantren Indonesia. Semoga memberi manfaat bagi saudara santri YouTube yang belum melakukan subscribe untuk bisa mengikuti kajian secara rutin dan tuntas. Boleh melakukan subscribe, dan untuk menyebarkan keilmuannya boleh melakukan share ke beberapa grup di media sosial. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.